Allah tuh tidak selalu, wih dia baik. Kadang-kadang Allah kan kurang ajar juga, ya kan? Wah saya kok dibikin sakit. Nah kita seperti Ayub marah. Dalam membaca kitab Perjanjian Lama itu banyak sekali rupa Tuhan di sana ya. Ada yang baik, ada yang kejam, dan dalam satu seperti Yeremia yang baru saya baca hari ini begitu banyak ya menghujat Tuhan melalui Nabi Yeremia, menghujat bukan hanya Yahudi, nanti mau menghukum Yahudi mengatakan Babel engkau anakku. Kemudian setelah itu nanti mengatakan Babel, kau bukan lagi anak emasku, kau akan hancur. Ini masing-masing dari Mesir, negara-negara yang lain, bangsa-bangsa yang lain di sekitarnya. Itu hanya satu saja contoh bagaimana Tuhan ini seperti plan-plan. Kok banyak yang tidak cocok gambaran-gambaran di dalam Perjanjian Lama. Jadi iman atau apa yang dikatakan di kitab suci Perjanjian Lama, kalau tidak cocok dengan pandangan yang baru dan iman yang baru berdasarkan gereja kita, ya nggak apa-apa, ya biar saja gitu. Jadi ya saya seperti menikmati cerita silat saja. Ceritanya orang, bukan cerita saya. Sebetulnya ya apa yang Bapak katakan itu tidak salah ya, dalam arti tertentu. Begini, yang ditulis di Perjanjian Lama itu kan pengalaman iman mereka. Betul. Lalu konsep mereka tentang Allah. Iya. Seperti apa Allah yang mereka alami. Katakanlah sebagai contoh tadi Yeremia ya. Kadang-kadang dibilang Babel bagus, kemudian Babel dikutuk. Itu perlu dilihat latar belakangnya. Misalnya di awal, itu lebih jelas lagi di Yesaya sebetulnya. Nah, Yeremia ini kan nabi yang sebetulnya pro Babel. Dia orang Yehuda, ya. Tetapi dia sebetulnya dalam arti tertentu pro Babel. Dia tidak ingin Israel itu berperang melawan Babel. Karena di dalam pemikirannya, untuk apa kamu melawan kerajaan yang begitu kuat? Babel itu akan dipakai oleh Tuhan untuk menghukum kalian, supaya kalian bertobat. Itu sebenarnya kocak. Jadi jangan kamu melawan rencana Tuhan. Tuhan pakai Babel itu alat untuk menyadarkan engkau akan dosamu. Itu di dalam konsep Yeremia. Karena itu dia pro sekali dengan Babel. Dia anggap Babel itu orang yang baik, yang alat di tangan Tuhan untuk menyadarkan Israel. Maka Babel anak kesayangan kan. Tetapi apa yang terjadi ketika Babel menyerang Yehuda, itu rajanya, pemimpin mereka sombong sekali, nonton-nonton, ngolok-ngolok Israel, ngolok-ngolok Allah mereka. Nah dia nggak tahan. Ini kan seperti kapak yang lupa pada tuannya. Dia kan cuma kapak di tangan tuannya. Tapi sekarang ini kapak ini menyombongkan diri. Seakan-akan dia lebih, nah itu marah lah. Berarti nggak bisa kamu lupa daratan ini. Kamu cuma alat di tangan Tuhan, sekarang kamu ngelawan Tuhan. Nah karena itu kamu nggak disayang lagi. Maka terus berbalik, Tuhan akan menghukum kamu juga. Nah, jadi kita lihat teks itu ada latar belakangnya di dalam ceritanya. Tapi semua itu kan kisah itu diceritakan di dalam konteksnya. Nah, di dalam konteks tertentu dia ungkapkan pengalaman imannya. Oh, Tuhan tuh begini. Saya mengalami Allah seperti ini di dalam konteks ini. Saya mengalami Allah seperti ini. Dia sebenarnya sama di hidup kita kan gitu kan. Allah tuh tidak selalu, wih dia baik. Kadang-kadang Allah kan kurang ajar juga, ya kan? Wah saya kok dibikin sakit. Nah, kita seperti Ayub marah. Karena di konsep kita mungkin Allah itu adil. Adil kalau dia memberikan yang baik ketika saya berbuat baik. Tapi ketika saya berbuat baik ternyata nggak baik-baik saja, nah kita bilang Allah nggak benar. Nah itu kan, itu konteksnya itu orang mengalami peristiwa di dalam kehidupan kita. Allah itu muncul dalam berbagai rupa. Dalam berbagai rupa, itulah pengalaman iman orang. Yang menjadi salah di kita, jahatnya kita memikirkan Allah itu cuma begini. Allah itu harus adil. Padahal kan tidak selalu adil. Dia juga berbelas kasih. Ketika kita katakan Allah, kamu harus adil. Ketika kamu berbelas kasih,
kamu bukan Allah. Atau kamu adalah Allah yang berbelas kasih. Ketika kamu adil hukum ini, atau kamu sepertinya tidak adil, kamu bukan Allah. Nah, kita yang menentukan Allah. Saya kira itu yang salahnya kita. Kita tidak mau refleksi, oh di dalam hidup kita tuh Allah munculnya lain-lain. Tergantung pengalaman kita. Kalau saya lihat di situ, di perjanjian lama itu kan beragam pengalamannya. Ya. Beragam sekali. Bagaimana dia mengalami Allah ketika dia krisis, ketika dia gembira. Lain-lain, akhirnya muncul Allah yang aneh bermacam-macam. Ya. Itu yang terjadi. Tidak tahu bagaimana bisa Bapak menangkap itu. Bisa, memang begitu. Ya. Yang saya tangkap begitu. Jadi ya seperti orang sharing saja. Ya kalau ya kita dengarkan dan kita terima saja bahwa itulah pengalaman mereka. Itu tepat Bapak katakan sharing iman, suatu kesaksian iman. Nah, kesalahan kita kan kita selalu berpikir Tuhan tuh ngomong kan, cerita, oh gini, padahal itu kan refleksi. Tuhan ada satu peristiwa, lalu Tuhan datang kepada nabinya atau kepada penulisnya, lalu penulis itu merefleksikan siapa Allah di dalam peristiwa itu. Nah, dia mampu menangkap itu, lalu dia beri kesaksian. Nah, kita kan mikirnya Tuhan diktekan. Nah, salahnya di situ seringkali. Seakan-akan Tuhan tuh bisa ngomong kepada manusia pakai bahasa tertentu, lalu dia dengar, lalu dia tulis. Nah, itu yang seringkali membuat kita sulit mengerti teks-teks suci itu. Apakah kalau kita mempelajari kitab suci, apa enggak baiknya itu kita tahu dulu sejarahnya itu apa? Pak Paskalis itu, pengajaran Pak Paskalis itu adalah buat saya yang paling bagus, yang cocok buat saya. Sebagai seorang yang latar belakangnya saintifik, cocok satu demi satu, ini dari mana, ini begini, kata sandang. Jadi lebih logis ya. Jadi oh ini dulu artinya begini. Karena dulu waktu kitab sucinya dibikin kan dia tidak membuat aku menulis kitab suci. Kan tidak begitu. Dia hanya sharing saja apa yang dia yakini. Bisa kalau kita lihat latar belakang sejarah ya, latar belakang sejarah penulisan. Contoh sederhana aja, kitab Kejadian. Ya. Kitab Kejadian tuh jelas sekali ditulis itu pada zaman pembuangan Babel. Sekitar tahun 580-an sampai 538, sekitar tahun itu ya, sebelum Masehi. Nah, ketika dia menulis cerita itu kan otak si penulis itu dipengaruhi oleh cara berpikir orang-orang di Babel. Iya. Misalnya mitologi Enuma Elis, konsep dia tentang dunia, tentang Marduk, tentang Leviathan. Bagaimanapun konsep dia kan begitu, dipengaruhi cara pikir tentang dunia seperti apa bentuknya di zaman itu. Hanya saja mereka ketika mendapat cerita-cerita yang ada di konteks mereka itu, dia kemudian mengolah itu menjadi cerita iman mereka. Jadi tidak mengambil begitu saja, tetapi bagaimana dia mengolah lalu mengungkapkan iman Israel terhadap Tuhan, bukan lagi kepada Marduk, dewa mereka, tapi sekarang dia arahkan kepada Tuhannya. Itu sehingga ketika kita mau mempelajari cerita-cerita itu seperti kitab Kejadian tuh nggak bisa kita pakai cara pikir modern. Oh dunia, oh itu salah, dunia tidak begitu, nggak bisa. Itu mesti lihat cara pikir orang dulu. Hanya saja pesannya kan, pesan intinya itu tidak salah. Kan dia mau mengatakan semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Bahkan yang kamu bilang dewa seperti Samas matahari, ya, Kokabe bintang-bintang, dulu kan dianggap dewa ini yang disembah, yang ditakuti. Tetapi sekarang oleh penulis ini dia katakan semua itu ciptaan. Yang menciptakan itu Tuhan. Nah, konsep itu diambil, lalu mereka pakai untuk ungkapan imannya. Karena itu benar Bapak katakan tadi, kalau kita mau mempelajari kitab suci, mau tak mau harus tahulah latar belakang kenapa teks itu ditulis, kapan kira-kira dia ditulis, mengapa ditulis, ada apa di balik itu. Kan itu lebih, ini bukan cerita sejarah,
Nah, contoh aja seperti Bapak bilang Abraham. Itu malah ada yang menduga Abraham yang hidup katakanlah ya 1500 sebelum Masehi mungkin ya bayangannya. Itu bisa jadi banyak teks-teks itu ditulis di zaman pembuangan. Pembuangan Babel abad ke-5 sebelum Masehi. Ceritanya seakan-akan sudah lama. Mungkin ada tokoh yang namanya Abraham. Tapi kemudian diceritakan di dalam konteks zamannya. Ya, contoh sederhana. Di Abraham kan ada janji kamu akan saya berikan tanah. Ini tanah itu saya berikan kepada, kan tidak jelas tanahnya itu. Oh, ini semua akan saya berikan, pandanglah ini saya akan berikan. Itu diperkirakan diberikan kepada tulisan ini ya, tentang cerita itu, ditujukan kepada orang Israel yang dibuang ke Babel, yang sangat mengharapkan tanah, karena mereka dibuang dari tanah terjanji. Mereka dibuang ke Babel, nah, supaya harapan akan kembali ke tanah airnya itu naik, ditulis kisah ini dengan harapan apa? Lihat tuh, Abraham dulu janji kepada itu, Tuhan janji kepada nenek moyangmu Abraham, tanah ini kuberikan kepadamu, jangan khawatir, kamu pasti kembali, Tuhan akan beri tanah itu untuk kalian. Nah itu kan hidup lagi harapannya kan. Jadi dengan demikian mereka tidak putus asa di pembuangan, tetapi ingat janji Tuhan kepada Abraham, mereka punya semangat kembali ke tanah airnya. Nah seperti itu. Jadi siapa yang tahu cerita Abraham? Coba baca Abraham. Masa tahu bagaimana Abraham, masalah keluarganya? Siapa yang tahu masalah Abraham? Berapa tahun hidupnya gimana? Itu kan apa ya? Imajinasi, ada unsur imajinasi di situ ya. Orang mengarang cerita ini. Seperti Lot tidur dengan anaknya. Gimana dia tidur dengan anaknya lalu incest? Siapa yang pernah lihat itu? Dari mana orang tahu itu? Cerita itu. Kan sebetulnya itu namanya cerita etiologi, mau menjelaskan mengapa ada orang Moab, mengapa ada orang Edom. Dibuatlah latar belakang. Kamu loh asal-usulmu kurang beres. Kamu saudaraku, tapi asal-usulmu kurang baik. Nah, kan seperti itu. Jadi ada latar belakang di balik penulisan itu. Nah, itu yang seringkali tidak kita ketahui, sehingga kita hanya baca teks itu hanya, ya sudah, teks itu ngomong begini, ya begini. Dalam arti tentu ya tidak salah ya. Bukan kalau kita kata, wah kamu ngawur baca kitab suci. Tidak apa-apa, yang penting apa? Saya menangkap apa dari cerita itu. Tetapi akan jauh lebih akurat kalau kita tahu latar belakangnya. Tahu teologi yang ada di balik itu, pesan intinya kira-kira kemana. Nah, sehingga kita nggak langsung aja tabrak gitu aja. Misalnya cerita Lot tadi, oh berarti incest boleh ya? Nah, jangan sampai begitu kan. Lot aja begitu sama dua anaknya. Nah, jangan sampai gitu kan. Nah, itu latar belakang itu seperti Bapak katakan tadi, penting. Nah, saya di dalam mengajar seringkali tunjukkan dulu. Teks ini kira-kira ditulis kapan, siapa yang menulisnya, lalu gimana kira-kira situasi ketika dia menulis. Nah, dengan itu kita mudah memahami teks-teks yang memang sulit. Perjanjian Lama itu sulit, tapi menyenangkan karena hidup sehari-hari. Sebenarnya kan pergumulan orang sehari-hari itu yang diceritakan. Dan kita bisa bercermin lewat tulisan-tulisan mereka itu.